diam supaya Habib tidak terlalu capek. Paham deh? Mau mulai? Dari teman-teman satu member yang selama ini sudah stream di YouTube sekarang langsung sama kita. Baiklah jemaah sekalian, marilah kita kembali uruskan niat kita. Hadir dalam pengajian ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon siapapun yang hadir dalam majelis ini supaya kita bermohon kepada Allah semoga kita digolongkan ibu-ibu yang salehah. Amin. Putri-putri yang salehah. Amin. Istri-istri yang salehah. Amin. Biar suami kita tidak berani tunggal tambah. Alhamdulillah. Marilah kita kembali ngaji bersama Al-Habib Rifki Al-Yadros dari Majelis Rasulullah Kuningan. Namun sebelum ngaji ada yang saya ingin pertanyakan dulu. Sahabat semua datang ke pengajian ini dengan hati yang gembira? Iya, Happy? happy. Haisam? Aisyah. Haisam bahasa Kuningan dekat Hongkong. Baik, kepada beliau Al-Mukarram Aku naik ini ya. Ya, bisa kok. Al-Habib Rifki Al-Yadros Fadaihi Nah, bisa kok. Tafadhal Maskura. Cukup anu juga. Terus kan? Oh, sampai enggak bawa. Enggak bawa. Cuma ini agak kesini dikit. Oke. Agak ke sana, agak ini maju sedikit. Enggak apa-apa Mas, udah mana? Udah lama juga, enggak apa-apa. Cakep. Salam hormat, salam takdim dari sampaikan kepada seluruh hadirat pejuang yang insya Allah mudah-mudahan perjuangan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Perjuangan dengan niat yang baik untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga, Amin. Amin. memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Amin. Insya Allah Allah berkahkan rezekinya. Diberikan rezeki yang halal. Amin. Diberikan rezeki yang penuh keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. khusus kepada Bunda yang telah menjemput kita semua di bandara dan wasilah daripada beliau saya bisa hadir di tengah-tengah antum semua. Insya Allah mudah-mudahan wasilah ini silaturahmi yang terus panjang sampai ke hadapan Allah. Amin ya Allah. Silaturahmi yang akan bisa membawa sebagai lontaran mata rantai yang sehingga kita terseret sampai ke dalam surga Allah. Amin. Khusus fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa 'allamana min ummati jahli wa dayyajin ila nuril islam wa ilmi wa hikmati wa imani wa yumni wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdi ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأضحار مع دين سرك الأسماء فهم سفر النجاة إنا لبيك يا رسول الله
labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi menjelang siang yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita juga minta kepada Allah tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni. Amin ya Allah. Dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan segala keberkahan, dalam segala kenikmatan Allah memberikan kita tanpa memilih siapapun, dia pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah tanpa terkecuali. Baik mereka beriman maupun mereka tidak beriman kepada Allah pasti akan diberikan kenikmatan. Tapi alhamdulillah kalau kita yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan kita keimanan dan serta kenikmatan dunia sampai di akhirat. Amin. Dan bagi mereka yang jauh dari Allah, maka mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan kenikmatan akhirat, hanya diberikan kenikmatan urusan dunia. Setiap apapun yang diberikan oleh Allah, Allah pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya, barang siapa yang mau. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Yang diminta oleh Allah cuma bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang diartikan di dalam takwa? Ada 3 ketentuan yang berada di dalam ketakwaan, serta ketakwaan ini dengan yang sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini ayat sering kita dengar. Ini ayat selalu yang membawa kita ini untuk dijadikan satu perhatian khusus. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah yang pertama ini, wa in ta'adzana rabbukum. Apa manfaatnya dengan ayat yang diawali dengan wa in ta'adzana rabbukum dan Allah memberikan izin kepada mereka? Hanya orang yang diberikan izin yang pantas bersyukur kepada Allah. Jika mereka tidak diberikan izin, maka mereka akan jauh dari rahmat Allah. Maka orang yang bersyukur, maka Allah akan tambah. Syukur ini betapa besar. Ada orang yang syukur kepada Allah, ada orang yang syukur kepada syaitan. Ini ada 2 nih. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang syukur kepada Allah. Amin. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat, datang 2 sahabat mengetuk rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ya Aisyah, khatir. Wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sedangkan kami tidak mengetahui. Kami tidak melihat karena engkau yang selalu berada di dalam bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau dengan tetesan air mata, Siti Aisyah mengatakan, wahai ashabi Rasulullah, wahai para sahabat Rasul SAW, datang malam giliran Rasulullah ke rumahku, kata Siti Aisyah. Begitu datang ke rumahku, kita tahu betul Siti Aisyah istri yang paling muda.
yang jauh umurnya dari Rasulullah SAW. Tapi tatkala Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, lalu saat Siti Aisyah menceritakan kepada para sahabat, Rasulullah meminta izin kepadaku karena ini malam adalah malam giliranku. Ya Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Allah? Maka Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, silahkan. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu. Tapi malam ini nanti aja, biar saya selesaiin dulu, ya. Biar terus aja masuk, nggak apa-apa. Sambil aja terus, nggak apa-apa. Jamaah kalau bisa ada yang maju, biar jamaah yang di belakang bisa masuk. Agak majuan. Yang di paling belakang yang masih ada selang, silakan masuk. Ya. Bangku ya. Tasnya di bangku. Tas di bangku. Wes gak usah biasa. Tetap bisa. Ya, semua harus bisa maju. Seribu biasa harus bisa masuk. Kenapa ini nggak bisa masuk? Berarti jenengan kebanyakan jalan. Ayo kita dulu. Kasih yang belakang. Lanjut, Beb. Sudah boleh dilanjut. Jadi yang belakang biarin cari tempatnya, yang depan kita terusin ya. Baru hari ini saya ceramah di stop. Nggak apa-apa. Yang di dalam pertama antusias dari umat Rasulullah SAW. Amin. Kalau bukan karena kita berkumpul karena Nabi, semua ini berkumpul karena cinta. Betul? Mudah-mudahan cinta ini diabadikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, saat di mana sahabat Rasulullah SAW datang kepada Sayyidi Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, lalu beliau mengatakan, "Akhbirni ya Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan di dalam sehingga kami belum pernah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW." Lalu Siti Aisyah dengan berlinang air mata beliau mengatakan, datang satu malam Rasulullah giliran datangnya ke rumahku. Saat beliau masuk ke dalam rumahku, beliau mengatakan, ya Aisyah, bolehkah aku menjadi seorang yang beribadah di malam ini untuk Allah? Maka beliau mengatakan, maka silahkan ya Rasulullah. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu, ingin bersalaman denganmu, ingin melihat wajahmu. Namun di saat ini aku adalah wanita yang paling beruntung, kata Siti Aisyah. Engkau datang di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku ya Rasulullah. Bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Engkau tidur di atas dipan bersamaku, bahkan kau satu selimut denganku ya Rasulullah. Ini Siti Aisyah, ini istri yang paling soleha. Sampai Nabi SAW, sebenarnya kalau Siti Khadijah dikasih umur panjang, ada satu hadis beliau mengatakan, jika Khadijah belum dipanggil oleh Allah, maka aku serahkan cintaku seutuhnya untuk Siti Khadijah Kubra. Khusus satu istri. Ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tapi ya apa boleh buat, sebenarnya pernikahan betul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahnya Nabi. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan nikah 2, 3, 4 itu merujuk kepada ayat diperbolehkan.
Tapi di dalam hukum yang sebenarnya adalah makruh. Paham ya? Makruh. Tapi mereka yang mapan wajib hukumnya. Yang mapan, yang sanggup, maka dia wajib hukumnya. Kenapa? Membantu. Ini niatnya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, beliau mengatakan, jika engkau ingin beribadah silakan ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, Rasulullah bangun, masuk, ambil wudhu. Setelah beliau keluar, beliau sholat 2 rakaat dengan berlinang air mata. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Rasulullah meneteskan air mata. Tanpa disadari, satu malam itu sampai terdengar Bilal bin Rabah mengumandangkan tarhim. Kalau kita bilang jadwal imsakiyah, 10 menit lagi mau isya, mau subuh, Sayyidina Bilal memanggil, as-salatu khairu minan naum, as-salah, aqimus salah, udah memanggil. Sampai saat Bilal bin Rabah memanggil untuk sholat berjamaah, maka Rasulullah hentikan sholatnya. Siti Aisyah nggak disadarin ini kerudungnya, kalau kita bilang khimar ya. Ini kalau boleh dibilang bisa diperes. Siti Aisyah pun juga menangis melihat keadaan Rasulullah. Siti Aisyah terus ikut menangis. Lalu setelah Rasulullah salam, Rasulullah angkat tangan, lalu ditanya oleh Siti Aisyah, istri yang paling banyak mengeluarkan sirah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Kenapa? Karena umurnya pernikahan dengan Rasulullah hidupnya lama, sampai Siti Aisyah menghadapi saat di mana Rasulullah di dalam ajalnya. Maka di sini Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu setiap gerakan ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Satu jawaban tadi, ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kita tahu betul Nabi Muhammad memegang kunci syurga. Kita tahu betul yang pertama kali akan masuk ke dalam syurga adalah Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad setiap malam terus menangis kepada Allah, cuma mengatakan, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah? Maka Rasulullah menceritakan di dalam riwayatnya, ada sebelum aku dilahirkan ke dunia ini dari rahim ibuku, satu orang Nabi jalan di saat dimana kalau kita bilang di gurun, melihat satu batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Jawaban batu tersebut, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mendengar Allah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka ini diisi bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka aku khawatir aku dijadikan bahan bakar api neraka. Batu kecil takut untuk masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surga. Lalu saat setahun berikutnya Nabi Allah tersebut melewati lagi, ngelihat ini batu lebih deras keluar airnya daripada yang lalu. Ditanya lagi, wahai batu, apa lagi yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Ternyata batu ini menangis. Yang pertama, dia nangis takut untuk dijadikan bahan bakar api neraka. Tapi yang kedua, wahai Nabi Allah, saat ini aku mengeluarkan air mata, aku bersyukur kepada Allah, doamu dikabulkan oleh Allah, dan aku tertulis menjadi penghuni syurganya Allah. Batu bisa syukur kepada Allah. Batu tahu diri kalau dia sebagai hamba Allah. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Diri sendiri. Kita kan kepedean. Betul ya? Kalau kita ngaku kita mah semua hamba Allah, tapi yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Quran jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dikatakan seorang hamba. Nabi saat dikatakan seorang hamba dapat dua pertanyaan dari Allah. Ya Muhammad, Malaikat Jibril diutus oleh Allah
Wahai Jibril, tanya kepada Muhammad. Dia ingin menjadi seorang raja apa ingin menjadi seorang hamba? Saat itu ditanya, wahai Rasulullah, Allah mengizinkan aku untuk bertanya kepadamu, engkau ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja? Jawaban Nabi langsung kontan, nggak pakai mikir. Kalau kita ditanya mau kaya apa mau jadi hamba Allah, jawabannya pasti dua-duanya. Makanya Nabi gak diutus perempuan. Serakah amat. Laki-laki kenapa berprinsip? Dua-duanya. Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam ini hadis sahih ya, maafin. Sampai Nabi mengatakan jangan pernah mengajak musyawarah perempuan. Ini gak bakal selesai. Jadi satu keputusan bisa diambil dua keputusan. Contoh, laki-laki lagi ceramah yang ditopik siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang betul-betul di dalam satu prinsip jawabannya dengan singkat. Saat ditanya oleh malaikat Jibril, jawabannya satu. Wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, aku ingin menjadi seorang hamba. Wahai Rasulullah, jika engkau ingin menjadi seorang raja, itu gunung Uhud sepanjang 7 kilo mau diganti sebagai emas. Gunung Uhud mau diganti emas. Kalau di sini yang ditanya, mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Dua-duanya. Dua-duanya, Beb. Saya ditanya begitu, saya pasti jawab, saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Makanya Dua-duanya. Tahu berkah? Tahu. Berkah itu tahu cabai? Tahu. Pernah lihat cabai? Apa rasanya? Seperti hidup kita kan? Pedasnya bisa dilihat? Dirasa. Bisa dipegang? Bisanya dia apa? Begitupun rasaku kepadamu. Berkah juga begitu. Berkah itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Contoh paling simpel, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Jadi kalau duit paham sudah. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur bukan orang yang sembarangan. Orang yang syukur pasti dia memiliki iman. Wajib memiliki iman. Kenapa? Kalau orang nggak beriman nggak akan pandai bersyukur kepada Allah. Yang pertama syukur. Yang kedua harus memiliki iman. Kalau iman dan syukur ini menjadi satu, maka akan timbul yang ketiga. Apa yang ketiga? Takwa. Berkah mau urusan tadi. Timbul yang ketiga namanya takwa. Maka syukur akan ditempel dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang pandai bersyukur pasti dia orang yang bertakwa kepada Allah. Di antara ketiga kita yang mana? Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Kalau dijawab kita malu. Soalnya tiga-tiganya gak ada di hidup kita. Kadang manusia ini, maaf, saya kalau ceramah, saya ada kajian dimanapun saya selalu mengatakan kita ini hidup, kalau sekarang yang kita anganin semuanya jadi baik. Permintaan kita macam-macam di hadapan Allah. Kita maunya semua permintaan kita diturutin sama Allah. Betul apa? Itu sifat manusia. Mau laki mau perempuan sama, nggak ada beda. Setiap keinginan pasti, semuanya pasti, mau diterima pasti. Tapi Allah cuma minta satu sama kita. Tidak, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma satu.
Allah menginginkan kita ibadah. Allah nggak minta, wahai para pejuang devisa, carilah rezeki yang banyak, setor kepada saya setiap bulan 1 miliar. Allah nggak minta. Allah cuma minta sisihin 2,5% setiap tahun. Itu pun rezeki yang dihendakkan, bukan rezeki yang dipakai. Kalau emas yang kita pakai nggak dihitung, yang ditaruh itu dihitung, yang disimpan duitnya nggak kepakai itu dihitung. Kenapa? Allah sayang sama kita. Allah bukan orang, bukan kalau kayak kita ini rentenir. Cuman Allah meminta kita ini ibadah. Tapi permintaan kita, 3 permintaan kita ini wajib dan ini pasti di dalam doa. Yang pertama, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Itu kan doa kita. Betul? Enggak bohong. Saya mau tanya. Saya nanya, ntar gilirannya kan ada giliran ibu yang nanya saya. Sebelum saya ditanya banyak, saya tanya dulu yang banyak. Ibu butuh rezeki banyak? Sebelah kiri dulu, rezeki banyak buat apa? Ibadah. Ibadah. Buat apa? Sedekah, terus? Haji, terus? Biaya anak. Biaya anak. Yang tengah. Lunas utang, Bib. Bahagiain orang tua. Ya, sebelah kanan. Semuanya baik. Semuanya yang dipikirinnya baik. Kenapa? Karena duitnya tidak kelihatan. Betul kan? Kalau uangnya ada, beda lagi. Siapa ikut campur? Makanya Allah kasih rezeki kita segini-gini aja. Kenapa? Maaf, kita makan sehari, kalau siangnya aja makan langsung 4 piring atau 1 piring? Makan itu satu suap apa langsung sepiring? Suap. Ini lapar bener. Pastinya 1 sendok. Dan kita makan siang 1 piring cukup. Dan itu sudah sampai begah kitanya. Ini pun rezeki. Allahumma ini siang doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai ke rumah, buka pintu kamar ketiban duit. Enggak ada. Dapatkan manfaat. Mintanya apa? Nabi SAW mengajarkan kita di dalam doa, ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajari oleh Nabi. Makanya doa itu hati-hati, jangan pernah salah doa. Doa kita salah diaminkan oleh Allah, selesai hidup kita. Makanya kita tak boleh tuh diajarin sama Nabi, mintanya sabar. Ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Itu dilarang. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami setiap permasalahan itu ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit pasti ada jalan, tenang aja. Allah nggak bakal kabur ninggalin kita, enggak. Tapi Allah ngasih kita yang sempurna buat kita. Doa yang kedua, dan ini doa yang paling sering juga kita minta. Yang kedua, kita selalu minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendiri. Hati-hati dalam doa. Yang lain sudah meninggal.